sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Berarti rakyat mendukung intinya. Ini ada ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Ya, kemudian penghijauan is good, transportasi umum, I love that Pak Jokowi. Transportasi umum, pejalan kaki, sepeda, ini kayaknya ibu kota negara ini bakal jadi ibu kota negara impian. Nah, ini lagi-lagi nih pertanyaan saya. Dengan adanya ibu kota, dampak ke Pulau Jawa apa ya? Maksudnya, apakah Jawa bakal menjadi sepi atau peminat ke Jawa akan berkurang? Apakah penduduk orang Jawa, Jakarta akan berkurang atau... Oh, I would love to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reaction langsung dari Inggris. Nah, udah lama nggak bikin video reaction. Dan saya sudah sering mendengar tentang IKN tentunya. Ibu kota negara Nusantara yang baru. Dan baru-baru ini upacara 17 Agustus dilaksanakan di sana. Dan wow, sangat-sangat... ya, mixed feeling. Campur aduk feeling kita pas melihat... ibu kota baru negara kita ini. Anyway, saya ada buku, jadi saya mau menonton video ini, ada sekitar lumayan panjang. Ini ada dua sisi. Yang pertama penjelasan dan langsung dari sumbernya, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang menjelaskan tentang IKN. Kemudian dampak kepada warga lokal, saya ambil dari cuplikannya dari BBC. Jadi saya akan mencatat apa yang dibahas oleh Bapak Jokowi dan kita sama-sama analisa dan bahas, alright? Komen saya bakal objektif, alright? Nggak bakal subjektif. So, no politik, saya hanya mewakili sebagai warga negara Indonesia berdasarkan pendapat saya. Mungkin banyak dari kalian yang sependapat dengan saya ataupun tidak. Well, ini hanya analisa sebagai rakyat biasa, warga negara Indonesia biasa, oke? Saya nggak ada agenda di belakang ini, nggak ada personal problem atau hobi atau fans atau segala macam. There is objektif, oke? Sebelum berpikiran negatif. Baik, kita tonton aja guys. Jadi saya akan catat yang menurut saya ada beberapa poin nanti mungkin ya. Dan let's go. Bismillah. Selamat datang di masa depan Indonesia. Wish, mantap. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Oke, Pak. Apa itu, Pak? Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah spirit, budaya kerja baru, mindset baru, dan budaya IKN baru sebagai basis ekonomi baru. Mindset, like that. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Intinya perubahan. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang.
Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Ya. Namanya Bapak Presiden pastilah Pak. Lagi. Jadi sekali lagi sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Berarti rakyat mendukung intinya. Ini ada Ketua MPR ada di sini Pak Bambang Susatyo juga. Tapi kan bisa juga program pemerintah juga boleh Bapak. Menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Oke, poin. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Right, setuju. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Berarti ibu kota unik. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus. Masa sih Pak? Yang dipakai untuk pot. Taman belakang kita aja ada 10 jenis. Tahun. Tapi saya ngerti maksud Bapak Jokowi. Ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Maksudnya pohon-pohon besarnya. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen. Dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal
tahun 2022 yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Penghijauan. Supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Pasti sayang hutan Bapak. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Renewable berarti dari mobil di sana nanti harus mobil listrik. Barang-barang bekas yang bisa dijadiin energi mungkin. 80% bagus. Transportasinya adalah transportasi umum. Autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Aduh. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Good. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. 10 menit kemana-mana. Perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless. That's good. Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Dan investornya bukan pejabat. Lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Sudah selesai. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Bapak Jokowi pidatonya. Saya sudah catat beberapa, tapi kita lihat dulu kami menemukan kondisi ini kontras yang di lapangan dengan yang dirasakan masyarakat di sekitar IKN. Perlu beli jauh air yang bersih. Kalau di sini nggak bisa dipakai konsumsi masak, apalagi minum, kotor. Masyarakat sekitar juga menanggung dampak dari masifnya proyek pembangunan. Jadi debu itu sudah mulai datang gitu ke rumah kami. Ikuti penelusuran saya di IKN untuk melihat langsung perkembangan pembangunan kawasan pemerintahan dan di Desa Bumi Harapan yang sebagian wilayahnya masuk kawasan inti pemerintahan, situasinya belum banyak berubah. Sebagian warga masih bertahan di rumah mereka. Pintu dan jendela rumah harus ditutup rapat untuk mencegah kepulan debu dari jalan raya. Bagian rumah lainnya sudah kosong ditinggalkan pemiliknya. Mereka pindah menjauh dari IKN setelah menerima uang ganti rugi dari pemerintah. Ganti rugi di sekitar sini ada banyak pembangunan dan truk-truk proyek itu selalu melintas. Jadi situasinya sangat bising dan sangat berdebu. Bising. Lihat tuh tebal debunya seperti apa. Karena truk. Kami akan berbincang dengan warga setempat soal bagaimana sih rasanya hidup dalam situasi seperti ini. Tapi sebelumnya kami juga akan menengok ke dalam kawasan Istana Negara sebelum upacara 17 Agustus digelar nanti. Nih baru-baru ini guys. Memiliki fasilitas tap water, yaitu air keran yang bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu dimasak dulu. Dan ini adalah fasilitas tap water pertama yang ada di Indonesia. Wow. Ini kalau dari warnanya sih nggak ada warnanya, terus air keran juga nggak berbau sama sekali. Dan ini saya coba minum ya. Rasanya sih kayak air minum biasa aja yang biasa kita konsumsi ketika lagi di rumah. Gitu. Nggak ada rasa-rasa aneh atau nggak ada bau-bau aneh. Dan ini tadi sumber airnya itu berasal dari bendungan Sepaku yang kemudian diolah hingga layak minum. Namanya reservoir. Inilah bendungan Sepaku Semoy yang krusial untuk penyediaan air baku di IKN. Daya tampungnya sebesar 16 juta meter kubik dengan debit air 2.500 liter per detik. Fresh water. Pemerintah di sini juga kayak bendungan gitu. Sepaku dapat memenuhi pasokan air untuk IKN hingga kota Balikpapan. Kini, 2 tahun sejak IKN mulai dibangun, pemerintah menyatakan Nusantara telah siap menjadi tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Infrastruktur dasar seperti air bersih hingga jalan tol sudah dipersiapkan untuk menyambut upacara 17 Agustus di IKN. Tapi apakah masyarakat sekitar juga menikmati fasilitas yang sama? Setelah ini, kami akan menemui mereka. Kan baru. Pondok pesantren ini berjarak hanya beberapa ratus meter dari jalan menuju kawasan inti pemerintahan dan titik nol Nusantara. Pesantren ini kerap disinggahi oleh para pekerja proyek dan orang-orang yang melintas untuk sholat atau menumpang ke toilet. Letaknya yang berada tepat di sisi jalan raya, membuat hingar-bingar pembangunan selalu menemani penghuni pesantren ini. Karena lokasinya masuk kawasan inti pemerintahan IKN, pemerintah ingin membebaskan lahan pesantren ini dengan menawarkan uang ganti rugi atau relokasi. Namun pemiliknya menolak tawaran itu, hingga berujung pada sengketa di pengadilan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu, mungkin saya boleh tahu ya Bu, Ibu mungkin bisa cerita keseharian Ibu dibandingin dengan dulu ya sebelum ada IKN. Biasanya tuh Ibu sehari-hari di sini Bu, situasinya, suasananya itu seperti apa sih Bu sebelum ada proyek itu? Ya, dulu memang alhamdulillah tidak ada debu terutama ya. Dulu santri saya juga piketnya hanya sehari itu sekali nih. Sekarang ini selama ada IKN, jadi piketnya itu 2 kali. Piket Meskipun 2 kadang kali. mengeluh kecapean. Jadi enggak apa-apa lah, semua pengajar sampai buku yayasannya sendiri korban. Banyak mobil yang mondar-mandir, berisik, dari sapu, mondar-mandir. lagi
Ya, beberapa menit aja kotor. Ya harus dikontrol-kontrol lagi lah. Disapu. Diperhatiin. Suasana di pesantren kemudian berubah ketika hujan mengguyur. Hawa terik yang menyengat memang berubah menjadi lebih sejuk, tapi kondisinya tidak lantas menjadi lebih nyaman. Kalau saat cuaca terik, situasinya sangat berdebu. Sebaliknya ketika hujan, jalanan di sekitar KIPP IKN itu menjadi licin dan becek. Akibatnya kendaraan-kendaraan yang melintas harus memperlambat laju mereka. Akibatnya, jalanan menjadi macet seperti di belakang ini. Macet. Meski hanya berjarak 4 km dari istana, kondisi di pesantren ini begitu berbeda. Kalau di kawasan inti pemerintahan ada air bersih yang bisa langsung dikonsumsi, penghuni pesantren ini harus membeli karena tidak ada sumber air. Ibu, kalau sumber air di sini itu dari mana sih, Bu? Di sini sebenarnya nggak ada air, Mbak. Susah banget kalau air di sini. Jadi saya untuk menggunakan sendiri air minum perlu beli jauh, air yang bersih. Kalau di sini nggak bisa dipakai konsumsi masak, apalagi minum, kotor. Terus Ibu belinya berarti di mana, Bu? Ya belinya di daerah Sepaku sana, Mbak, jauh. Itu harganya berapa, Bu, kalau beli? Kalau beli airnya itu satu tangkinya hari-hari kami beli itu, Mbak. Di sini itu untuk airan aja ya, Mbak, untuk uduk di masjid itu yang kecil 350. Terus kalau tangki yang besar 450. Kalau air minum sendiri sampai kita stok banyak, Mbak. Takut susah air minum bersih. Oke. Halo, Pak. Kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Masalah polusi debu, bising, dan sulitnya air bersih juga dirasakan oleh warga lainnya di Desa Bumi Harapan. Itulah yang membuat sebagian orang memilih menerima penawaran ganti rugi dari pemerintah dan memulai hidup baru di tempat yang lain. Salah satunya adalah Budi Pranata yang rumahnya terletak di pinggir jalan raya dan berseberangan dengan proyek rumah susun Polri. Bapak sempat ngerasain tinggal di sini terus kena debu parah gitu? Pernah, Mbak. Nah, pada saat itu kan mengambil tanahnya dari untuk ke IKN, ngambilnya di belakang sini pertama-tama, Mbak. Jadi debu itu sudah mulai datang gitu ke rumah kami. Waktu itu Bapak langsung setujukah untuk pindah atau sempat ada semacam keraguan dulu? Tidak ada, kami langsung setuju. Gitu aja. Karena bukan kompensasinya sesuai lah dengan harapan kami. Kompensasi sesuai, it's good. Itu yang gue cemesin dari tadi. Budi membangun rumah baru di tanah yang sejak lama sudah dimiliki oleh keluarganya. Jaraknya sekitar 4 km dari rumah mamanya. Jadi Budi tidak perlu membeli lahan baru yang harganya sudah naik berkali-kali lipat. Budi yang dulunya bekerja di pertambangan kini beralih menjadi juragan kontrakan. Uang ganti rugi yang dia terima dari pemerintah menjadi modal untuk membangun belasan kamar yang bisa disewakan kepada para pekerja di IKN. That's good. Tarif sewanya Rp350.000 per malam atau Rp5 juta Udah per kayak bulan. hotel. Menjelang perayaan 17 Agustus seperti ini, kamar-kamar kontrakan milik Budi pun telah habis disewa. Lebih senang yang untuk sekarang ini. Ya, Karena lebih 350 semalam ke kamar. signifikan lah ekonomi itu meningkat selama ada IKN ini. Iya, buat bapak Di ya. hunian barunya ini, Budi menjauh dari polusi debu dan kebisingan proyek pembangunan. Tetapi sulitnya pasokan air bersih masih menjadi masalah yang belum selesai. Kalau kami masyarakat ya sebenarnya sih ingin merasakan juga kemajuan dari IKN ini. Kami ingin merasakan yang air yang langsung bisa diminum, adanya fasilitas pesawat terbang, kereta tanpa rel. Kami ingin merasakan itu. Kami kemudian menanyakan kepada Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, kapan masyarakat sekitar bisa merasakan fasilitas serupa dengan yang ada di kawasan inti pemerintahan. Sebelum ada IKN sudah ada PDAM. Bahwa mungkin saat ini ada keperluan tambahan yang diperlukan oleh masyarakat tentu saja akan kami penuhi. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengidentifikasi daerah-daerah mana ya yang memang dulu belum terlayani
ataupun sekarang ada perkembangan baru akan kita penuhi. Air yang ada sangat cukup. Kami akan berusaha secepatnya untuk mengisi air bersih, bahkan kalau air minum untuk masyarakat yang memang belum terfasilitasi atau terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Proses pembangunan IKN memang masih panjang, tapi perbincangan kami dengan warga sekitar menunjukkan betapa inginnya mereka menjadi bagian dari IKN dan menikmati fasilitas yang sama. Harapannya sih agar budaya kami di sini jangan sampai hilang, itu aja sih. That's good. Itu dia. Budaya jangan sampai hilang. Saya juga kepengen menikmati nyamannya sudah Mbak. Tidak ada berisik, tidak ada debu. Jangan yang sekarang begini, ada dampak debunya, ada namanya proses, Bu. Kami bertahan-tahan gini. Ya, Bu, sabar dulu lah kalau udah selesai baru. Ini ya, kami pengen menikmatinya juga. Tuh, mau nikmati, Bu. Jadi bersabar. Indonesia di IKN dianggap menjadi semacam pertaruhan bagi Jokowi demi keberlanjutan proyek mercusuarnya, juga demi menarik investasi. Namun, pemerintah tak boleh lupa menepati janjinya agar Nusantara tak cuma ramah bagi investor, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat lokal. Pada penghujung masa pemerintahan Presiden lokal Jokowi aja Dodo semua ini, pembangunan masyarakat ibu kota Indonesia Nusantara seharusnya baru pada tahap 1. Jadi masih di kawasan pusat pemerintahan saja dan masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang harus dibangun. IKN sendiri ditargetkan akan rampung pada 2045 nanti. Tapi bagaimana kelanjutannya itu akan bergantung pada pemerintahan selanjutnya. That's it, guys. Ini beberapa catatan saya di sini. Yang pertama dari pidato dari Bapak Presiden Jokowi, budaya baru, mindset baru. That's really great, you know. Saya setuju banget karena dengan gaya baru, pembangunan baru ini, dengan mindset barunya ini, meratakan pembangunan di Indonesia. That's good. Kemudian perubahan intinya yang dimaksud beliau itu. Jadi jangan seperti yang dulu aja yang fokus sama satu daerah aja. Cuman satu saya bikin note juga, tapi kenapa cenderung dengan pembangunan kalau merubah mindset dan budaya baru kita? Memang masyarakat kita, kebanyakan orang sih, pada mayoritas kalau yang namanya maju, yang namanya perubahan itu adalah dengan membangun sesuatu, dengan mendirikan gedung-gedung berarti tempat itu maju. Jakarta kan tempat kota-kota lain kan banyak bangunan yang seperti itu belum tentu juga maju. So dengan membangun IKN ini, apakah itu menunjukkan Indonesia maju? So that is my questions. Apa itu salah satu solusinya agar Indonesia kelihatan maju, mindsetnya keluar, mindsetnya terbuka? Bukankah banyak bidang-bidang lain yang perlu ditingkatkan agar mindset maju juga sama kayak pembangunan ini? Oke. That's satu my note, catatan saya. Pak Jokowi well done, minimal Bapak Jokowi juga sama dengan rakyat Indonesia. Pembangunan hanya di Pulau Jawa. Apakah pembangunan Jawa terbebani? Nah, ini permasalahannya yang dimaksud Bapak Jokowi ini, Jawa terbebani oleh keserumpukan orang-orang kali ya, menurut beliau itu bukan terbebani, karena Jawa secara ekonomi beliau juga bilang lebih dari setengah itu berpusat di Jawa. Lagi-lagi yang satu yang kontra dengan pendapat saya adalah apakah seluruh tempat wilayah di Indonesia itu dengan sebuah pembangunan fisik itu disebut dengan pembangunan merata. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di tempat lain? Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas umum di tempat lain? Apakah IKN ini, beliau bilang IKN ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain, right? Apakah sebuah contoh itu harus kita bikin suatu ibu kota atau memperbaiki yang sudah ada dan tetap menjadi contoh daerah lain gitu?
Itu salah satu yang terlintas di benak saya. Misalnya, perbaiki seperti Semarang atau daerah-daerah lain, Jakarta pun, mungkin Jakarta sangat-sangat menantang untuk diperbaiki karena besar banget, Tapi kalau memang mau, kenapa enggak? Pasti bisa. Dan Medan atau kota-kota lain kan juga bisa jadi contoh, nggak harus membangun satu ibu kota baru. Well, tunggu dulu, jangan salah dulu dengan pendapat saya. Ibu kota yang unik, yes, saya setuju dengan pepohonan segala macam, dengan perhutanan, jadi minimal lah berkontribusi untuk mengurangi global warming atau permasalahan di planet bumi ini. Saya setuju dengan Bapak Jokowi dengan menanam banyak tanaman. Permasalahannya di sana Bapak Jokowinya nggak memikirkan hewan-hewan di sana. Mungkin nggak ada hewan, saya juga nggak tahu. Tapi biasanya setiap pembangunan pasti ada resiko. Dan beliau-beliau ini mungkin sudah mempertimbangkan resikonya apa. Apapun itu, mau friendly lingkungan apapun, pasti yang namanya pembangunan ada yang dirugikan. Pasti lingkungan ada yang dirugikan. Tapi seberapa besar kerugian lingkungan itu, mungkin itu salah satu pertimbangannya. Kalau udah eco-friendly lingkungan, dampaknya mungkin nggak sebesar dari yang non-eco-friendly lingkungan. Kemudian penghijauan is good, transportasi umum, I love that Pak Jokowi. Transportasi umum, pejalan kaki, sepeda, ini kayaknya ibu kota negara ini bakal jadi ibu kota negara impian bagi semua orang untuk tinggal di sana, untuk menikmatinya. Kemudian 10 menit kemana-mana, kalau di Jakarta dari pusat ke selatan aja itu butuh mungkin kadang-kadang 10 jam ya. Anyway, bagi kalian yang pernah lihat reaksi saya dari BBC, itu orang yang tinggal di Jakarta itu 22 hari waktunya itu yang aktif ya di luar, itu adalah sia-sia, terbuang sia-sia karena kemacetan. Jadi kalian yang tinggal di Jakarta merugi 22 hari dalam setahun waktunya. So, turis, nah ini polemiknya. Turis, maksudnya orang-orang bakal jadi tempat wisata ini IKN atau tempat ibu kota atau apa ini. Ya pastilah untuk semuanya ya, bisa jadi tempat turis, bisa jadi tempat pusat ekonomi juga, bisa jadi tempat pemerintahan udah pasti. Tapi turis ke sana itu apa ya? Maksudnya lokal paling-paling sekarang ini semua orang pengen ke IKN, orang Indonesia. Tapi sifat dari orang kita kebanyakan, saya nggak bilang ini ya, kecuali ke Bali. Itu kalau udah pergi sekali udah, maksudnya udah tahu udah ya kan. Kecuali kayak di Bali memang banyak aktivitasnya, laut segala macam. Nah itu ya turis bakal berulang-ulang ke sana. Kalau saya udah pergi ke IKN, saya rasa saya nggak bakal ke sana lagi, kecuali sebuah pariwisatanya dikelola. Mungkin kita bisa ada adventure untuk lihat orang hutan atau kehidupan satwa di sana, dan senternya kita stay di IKN gitu sambil menikmati IKN. Terus ada tour guide-nya, tour agent-nya yang bakal jual paketnya ke kita untuk beradventure di alam. So maybe that's probably in the future. Mungkin belum bisa kita pikirin sekarang, mungkin 10 tahun atau setelah IKN komplit. Nah ini lagi-lagi ini pertanyaan saya. Dengan adanya ibu kota, dampak ke Pulau Jawa apa ya? Maksudnya apakah Jawa bakal menjadi sepi atau peminat ke Jawa akan berkurang? Apakah penduduk orang Jawa, Jakarta akan berkurang atau malah makin bertambah? Dan bagi kalian ini, siapa kira-kira yang mau pindah ke IKN untuk memperjuangkan nasibnya ke IKN? Kalau saya, kalau mau pindah ke IKN atau daerah sekitar sana, kalau saya udah pensiun kayaknya enak banget. Pak Jokowi juga bilang di salah satu video, tenang di sana, fresh air. Tapi kalau untuk usaha ini, mayoritas orang ke ibu kota Jakarta itu untuk memperjuangkan, untuk berdagang, untuk cari uang. Jadi kalau menurut gua, dampak ke Jakarta atau Pulau Jawa
sangat minim mungkin. Saya rasa nggak ada dampaknya. Jakarta bakal makin padat kalau menurut saya. Karena kalau dipindahin IKN, dipindahin aktivitas di ibu kota ke IKN, maka IKN bakal destroy, you know. So, jadi tujuan untuk IKN ini, apa yo? Apakah mengurangi, ya kata Bapak Jokowi, mindset saya dapat tadi sebagai contoh untuk tempat lain, agar tempat lain juga bisa berbeda. Tapi transformasi untuk permindahan ini dari Pulau Jawa ke IKN kayaknya, ya walaupun banyak orang pindah, ya IKN juga bakal jadi rusak. Kalau nggak pindah, orang Jawa tetap makin banyak. Lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggalnya di Pulau Jawa. I don't know. Apakah jadi simbol sebagai identitas? Apakah Indonesia lagi cari jati diri? I don't know, really, honestly. Apakah saya bangga dengan ada IKN? Of course, saya sebagai ibu kota negara, ya, itu subjektif kan. Subjektifnya saya ibu kota negara ada di Kalimantan dengan untuk diperbincangkan ini sangat membanggakan banget, you know. Kita lihat contoh-contoh dari negara lain. Kenapa saya bilang apa dampaknya ke Jakarta, apa untungnya untuk Pulau Jawa memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Karena di negara-negara lain pun nggak ada untungnya. Seperti di Amerika dulu, kalau nggak salah, di New York semakin lama semakin padat. Karena kegiatan tuh udah tergantung di kota itu. Di Brazil kalau nggak salah, Rio de Janeiro, Rio semakin padat, Brasilia ya tenang. Untungnya yaitu tadi, untuk orang yang bekerja di pemerintahan, untuk orang yang tinggal di KN, menikmati surga kecilnya kota baru. Itu kalau menurut saya. Dan untuk orang-orang sekitar juga, mereka mempunyai quality life kalau kalian tinggal di sana. Alright? Ya, kemudian video berikutnya, debu. Ibu-ibu terlalu baper kalau menurut saya. Kayaknya nggak ada yang nggak terlalu signifikan. Kecuali debu ini bawa penyakit dari pembangunan IKN ini, mungkin kita bisa terima alasannya. Tapi kalau debu karena capek mau bersih-bersihin, dulunya piketnya sekali, sekarang 2 kali, hello. Piket 2 kali, capek dah. Kalian analisa sendirilah kalau keluhan kayak gitu. Ya disapu, kalau anggap aja olahraga bang, kalau cuma 2 kali, oke? Honestly. Kemudian kalau ada dampak dari pembangunan IKN ini seperti gas yang beracun, atau saluran airnya mengandung apa gitu, atau proyek atau segala macam, itu baru menurut saya yang harus dipertimbangkan dan ditanggapi secara serius. Kalau menurut saya berdasarkan dari video tadi, keluhan dari masyarakat lokal itu nggak ada, itu nggak serius sama sekali. Tapi kalau bisa, ya namanya pembangunan ya, di mana-mana itu, di rumah aja ini ada yang bikin dapur atau apa, pasti berkabut semua. Itu realistiknya kayak gitu, memang itu resikonya gitu. Dan sudah dikasih solusi untuk pindah. Memang pindahan ini kita nggak juga bisa mengeneralkan orang. Ada orang yang suka pindah, ada orang yang mempunyai koneksi dengan namanya home, ya, rumahnya mereka. Jadi nggak bisa juga kita, ya bagusnya nggak ada pemaksaan untuk beliau-beliau yang untuk dipindahkan. Karena di sini pun juga ada orang tuh di antara jalan tol, ada satu keluarga, beliau farmer, yaitu peternakan, nggak mau pindah. Jadi rumahnya antara jalan tol itu, dikasih kompensasi sama pemerintah, nggak mau. Ya udah, mereka menanggung resiko akhirnya. Karena jangan sampai gara-gara kita pembangunan nggak jadi gitu. Budaya jangan hilang, that's really good. Itu memang salah satunya karakter atau ciri khas dari suatu tempat, itu jangan sampai hilang, jangan jadi modern semua. I like that. Mondar-mandir, disapu, manfaat IKN, ya sekarang ini lagi proses, manfaatnya belum nampak sampai selesai.
Ya, air kran. Air kran di sini Indonesia baru ini yang pertama kali. Lebih baik sih daripada daripada telat tidak sama sekali. Mudah-mudahan ini jadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia. I don't know. Ini tergantung ke yang menjabat di PDAM-nya. Bising karena tuh ya pasti. Itu udah jelas akibat dari suatu pembangunan, apalagi membangun kota, bukan bangun dapur. Bukan bangun dapur aja kita nokok-nokok segala macam ya kan. Itu juga bikin berisik. Anyway, itu yang saya catat. So, IKN masih berlanjut pembangunannya. Menurut pendapat saya, apapun yang sedang dilakukan, saya 50-50 guys, kalau saya boleh jujur. Kenapa? Karena pertama, Indonesia beribu kota di Jakarta memang saya harus akui, memang harus cari solusi. Dan sampai sekarang, udah 79 tahun Indonesia merdeka, solusinya itu nggak ada gebrakan baru untuk Jakarta. So, Jakarta masih tetap seperti itu, malah semakin parah. Terutama kabel-kabel masa di ibu kota negara, kabel-kabel listrik masih nggak tahu solusinya apa, mau dibanamkan ke bawah. Kemudian pembangunan IKN ini mengharap semoga Jakarta lebih semakin stabil, semakin mungkin kedepannya semakin lancar. Mudah-mudahan banyak orang yang tertarik di IKN. Mudah-mudahan banyak daerah lain mencontoh IKN, tapi sebenarnya pejabat Indonesia itu sering ke luar negeri, bisa mencontoh negara-negara maju lainnya seperti di Tokyo atau Singapura atau daerah lain. Negara lain juga udah seperti IKN, mungkin karena IKN ini baru, konsepnya sangat fresh, udah bisa mencontoh maksudnya. Sambil holiday, contohlah tempat-tempat lain bagaimana proses air minum kayak di video tadi, atau transportasi, orang-orang di sini jalan kaki, bersepeda, fasilitasnya udah ada, nggak harus sebenarnya kalau nggak harus membangun IKN sebenarnya. Apakah IKN sebagai logo atau sebagai ikon Indonesia itu juga pasti bakal jadi ikonnya di Indonesia karena ibu kota negara. Dengan biaya yang sangat banyak ini, saya rasa kalau ada, mungkin nggak ada orang di Indonesia yang bisa memperbaiki kota-kota lain di Indonesia dengan sekian ratus triliun itu. Sebenarnya dengan budget seperti itu bisa lah memperbaiki, mungkin hampir bisa merata, nggak tahu juga sih ya berapa. Kalau 500 triliun ya korupsi sih. Menurut saya, menurut hemat pendapat saya, IKN adalah ide yang smart. Oke, ide yang smart, tapi apakah tepat idenya? Itu pertanyaannya. Saya bukan expert, saya hanya menganalisa dari sumber-sumber yang saya lihat, yang saya baca. Kemudian untuk bikin negara maju itu, apakah pembangunan sebagai barometer untuk kita bilang negara itu maju? I think sistem yang terpenting. Sistem di negara itu kalau diimplementasikan, hukum yang berjalan, sebuah usaha itu harus jelas izinnya, sebuah pembangunan mulai sekarang seperti di New York itu tidak dibolehkan lagi untuk membangun. Apakah di Jakarta bisa diterapkan hal seperti itu salah satunya. So, yang berkuasa di Indonesia saya rasa bisa menerapkan hukum itu, tapi menjalankannya itu yang masih suatu pertanyaan. Banyak sekali negara-negara di dunia ini fokus dengan pembangunan tapi lupa dengan sistemnya yang mereka harus perbaiki dulu. Intinya pondasinya bukan bentuknya. Kalau sistem di Indonesia, mindset dari pejabat Indonesia dan pelaksananya juga, termasuk rakyatnya juga, kita nggak butuh gedung-gedung tinggi. Saya sebagai berasal dari orang daerah, saya suka dengan Bapak Jokowi yang membangun Papua, karena Papua dari dulu nggak disentuh-sentuh. Sementara akses di Papua itu susah banget antara satu tempat ke tempat lain, termasuk kita sebagai orang Indonesia juga susah ke sana. Saya rasa akses dan fasilitas untuk rakyat di seluruh Indonesia mungkin itu adalah salah satu hal yang tepat untuk diperbaiki dan dibangun dulu kalau menurut saya. Tapi
IKN bisa mendorong semangat orang Indonesia, ini sangat penting juga. Mendorong semangat orang Indonesia untuk, ya minimal orang Indonesia yang belum keluar negeri udah lihat IKN, wow. Di negara kita sekarang, dulu kita lihatnya di luar negeri, tapi kita udah punya ini ibu kota kita. Setiap orang yang ke sana bakal wis bersihnya. Mudah-mudahan benar kata Bapak Jokowi, mudah-mudahan nanti setelah nyampe di IKN, kita semua otak kita mulai berubah ke yang lebih baik, ke yang berguna, you know. So, dan ini juga bakal 50-50 buat Bapak Jokowi, karena ini bisa saja IKN ini kita nggak tahu ke depannya gimana, seperti terminal di kota-kota besar yang dulunya dibangun, setelah itu nggak ada orangnya di sana, nggak ada penumpangnya, nggak jalan, menjadi bumerang juga. Ini IKN kalau menurut saya bisa jadi membawa nama Bapak Jokowi sebagai seorang ex-presiden yang bakal dikenang sepanjang masa selagi ada IKN, atau kalau IKN ini nggak jalan bakal menjatuhkan beliau. Dan saya berdoa semoga semua niat dari Bapak Jokowi ini, saya yakin beliau nggak punya niat yang buruk pada Indonesia pastinya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan beliau untuk membangun IKN ini, imajinasi beliau untuk membangun Indonesia, merubah Indonesia dengan cara yang beliau lakukan, mudah-mudahan tercapai. Saya sangat berharap sekali. Karena saya juga di sini di luar negeri, bagaimanapun apapun yang politik di dalam negeri, yang jelas Indonesia memang benar sudah mulai dilirik oleh dunia. Itu benar. Nyatanya dulu kita nggak tahu Indonesia, yang tahunya cuma Bali. Sekarang ini orang-orang tahu Indonesia. Udah banyak yang tahu Indonesia gitu. So, berarti memang ada pemajuan slow, step by step, alright? Dibandingkan dengan 10 tahun belakangan, oke? Ya, IKN mudah-mudahan terwujud seperti apa yang diimpikan oleh Bapak Jokowi. Amin. So, thank you so much for watching guys. Itulah reaksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam janggal, mohon maaf.